Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa berjumpa lagi kajian Islam, yaitu tentang fikih. Pembahasan kali ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ini perlu kita sampaikan karena apa? Karena sholat merupakan amal ibadah personal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam melaksanakan sholatnya ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita, akhirnya sholat kita menjadi sia-sia. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, dalam buku fikih disampaikan yaitu berhadas. Ketika kita sedang sholat, kaitannya dengan sholat, kemudian kita berhadas, mungkin kondisinya kita sedang buang angin misalkan, termasuk berhadas ya, hadas kecil, maka sholatnya adalah batal tentunya ya. Yang pertama. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Ketika posisi kita sedang sholat, nah ini yang kita bahas adalah ketika posisi kita sedang sholat, kemudian tahu-tahu ada najisnya najis yang ainiyah, yang nyata dan tidak dimaafkan, maka sholat kita batal. Ya, harus dimulai dengan membersihkan terlebih dahulu, kemudian kita awali dengan sholat yang baru lagi, dengan niat yang baru lagi ya. Kemudian yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Nah, karena sholat itu merupakan ibadah yang sudah tertata dengan rapi, tertata bacaannya dan gerakannya dengan jelas, maka apabila ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang tidak ada kaitan dengan bacaan sholat, maka bisa membatalkan sholat. Ngomong yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka jadi batal sholatnya. Berikutnya adalah terbuka auratnya. Ini sekali lagi, ini terkait ketika kita dalam sholat kemudian terbuka auratnya dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Para ulama fikih ya dari Syafi'iyah menyatakan bahwa ketika terbuka auratnya tidak sengaja, misalkan kesingkap sama angin misalkan, kemudian tertutup lagi, maka itu tidak termasuk membatalkan sholat ya, karena terbukanya tidak sengaja. Kemudian yang nomor 5, mengubah niat. Jadi ketika sholat sudah pasti, misalkan sholat zuhur, kemudian dirubah niatnya ya kan, jadi sholat asar dan sebagainya, misalkan waktu sudah mepet, ini nggak bisa ya. Ini termasuk sholat yang diniatkan pertama sudah batal. Misalkan sholat asar sudah mepet, nah pas sholat asar baru dapat 2 rakaat, udah adzan maghrib, kemudian dirubah niatnya, udah sekarang saya niat sholat maghrib, nggak bisa ya. Ini termasuk membatalkan sholat yang pertama tadi ya, tidak boleh merubah niat. Yang keenam adalah ketika sholat kita tidak boleh makan atau minum meskipun sedikit. Nah, ini ketika posisinya sedang sholat, itu batalnya sholat, bukan batalnya wudhu ya. Lain lagi, biasanya beberapa anak yang menyatakan, Pak, kalau habis wudhu kemudian makan dan minum boleh nggak, batal nggak? Nah, ini kalau kaitan dengan wudhu, makan dan minum tidak membatalkan wudhu, tapi ini adalah posisi ketika kita sedang sholat. Makan dan minum ketika sholat walaupun sedikit tetap membatalkan sholat. Kemudian berikutnya melakukan aktivitas atau gerakan atau perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut ya, dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan sholat. Artinya ini tentunya menambah gerakan rukun sholat ya. Ini hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak sengaja, kadang-kadang garuk-garuk sambil bergerak-gerak, kemudian kadang-kadang membenahi sarung yang mau jatuh ya, dan sebagainya, berubah gerakan sebagainya, ini juga membatalkan sholat karena dalam sholat. Kemudian membelakangi kiblat. Nah, ini karena syaratnya sholat diantaranya harus menghadap ke kiblat. Kalau kiblatnya terbalik, otomatis sudah sholatnya sudah batal. Kemudian menambah rukun yang berupa perbuatan ya, mungkin ruku, sujudnya ditambah lagi biar mantap misalkan. Sujudnya kan 2 kali, ditambah lagi biar mantap 3 kali ya, itu otomatis tidak sesuai dengan kaidah sholat, sehingga itu membatalkan sholat.
Kemudian nomor 10 tertawa terbahak-bahak. Ini ada catatannya. Kalau tertawa senyum misalkan itu tidak termasuk membatalkan sholat. Tapi yang dimaksud dengan terbahak-bahak tentunya ada suaranya ya, ada suaranya. Ini beda. Kalau tertawa tersenyum, tertawa sedikit mungkin tidak membatalkan sholat. Tapi barangkali hal lain terkait dengan sholat ini bisa mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat meskipun sholatnya tidak batal. Kemudian yang ke-11 mendahului imamnya 2 rukun. Artinya apa? Ketika misalkan imamnya sudah rukuk, dia nggak ikut rukuk. Kemudian dia sudah berdiri, dia nggak ikut berdiri lagi. Sampai imamnya sudah sujud, dia baru rukuk. Berarti mendahului apa? Mendahului imamnya atau memperlambatkan imamnya, mendahului imamnya. Jadi imamnya belum rukuk, dia udah mulai rukuk sendiri, kan ya? Jadi itu memang termasuk mendahului imam karena imam itu harus kita taati ya. Misalkan imam melakukan bacaan surat yang panjang misalkan, kemudian makmumnya nggak terima, dia rukuk duluan, itu kan berarti mendahului imam, itu termasuk sholatnya jadi batal. Kemudian nomor 12 yaitu murtad, artinya keluar dari Islam otomatis karena sholat diperintahkan untuk umat Islam. Kali ini kajian kita terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan dengan belajar ini sholat kita, ibadah kita, khususnya sholat menjadi lebih baik ya. Itu ditinjau dari segi fisiknya ya, dari segi fisiknya. Namun kita juga harus menjaga hati kita, jangan sampai fisik gerakannya sholat sudah sempurna tapi mungkin pikiran kita, angan-angan kita ketika sholat melayang kemana-mana. Itu pun adalah inti dari makna sholat sudah terganggu. Padahal hakikatnya sholat di samping bacanya benar, gerakannya benar, tapi hatinya juga ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita menjadi baik gerakan, bacaannya, hatinya pun ikut sholat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.